Roll and action. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta ulama dan habaib. Alhamdulillah ada kesempatan yang baik dan waktu yang luar biasa bisa kehadiran beliau narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Dr. Nur Alam Bakhtiar ME. Beliau Kepala Basnas Provinsi DKI Jakarta. Tadi kita sudah mendengarkan beliau, bahkan para peserta LDK itu sangat antusias sehingga waktu yang diberikan hanya 1 jam bisa melebihi sampai 2 jam lebih para pemirsa. 2 jam tadi ya? 2 jam lebih. Ini luar biasa karena antusiasnya para peserta. Untuk itu kita beri juga kesempatan kepada para pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada. Kita beri kesempatan juga kepada beliau untuk menyampaikan tentang sedikit aja materi kesimpulan tadi, agar kita semua juga tahu apa sih yang disampaikan oleh beliau tadi, sehingga para peserta itu sangat antusias sekali. Selamat siang, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah. Pak Kiai, tadi itu pesertanya sangat antusias sekali. Barangkali bisa disampaikan juga Pak Kiai materi tentang khususnya Basnas Kiai. Jadi Basnas DKI ini sebenarnya berapa miliar atau berapa triliun yang diperoleh dan kemana penyalurannya Kiai selama ini? Atau terakhir siapa saja yang berhak untuk bisa mendapatkan itu Kiai? Oh ya, siap. Ya. Basnas Bajis DKI ini ada leg spesialis. Kalau di seluruh provinsi dan dengan di pusat itu cuma Basnas ya. Jadi ada Basnas nasional tingkat pusat, kemudian ada Basnas provinsi, ada Basnas tingkat kota, dan ada tingkat kabupaten. Nah itu ya. Itu adalah amanat undang-undang terkait zakat tahun 2011 nomor 23. Nah, khusus di DKI Jakarta ini ya disebut dengan Basnas Bajis. Karena sebelum ada Basnas sejak tahun 70-an, sejak zaman Ali Sadikin sudah ada Bajis. Jadi bukan sekedar zakat tapi juga ada infak sodako. Makanya itu ciri khasnya, trademarknya lah untuk DKI ada. Nah itu sesungguhnya Basnas ini adalah kepedulian pemerintah terhadap keumatan ya. Maka yang namanya tahun 2011 berdiri atau ada undang-undang terkait zakat nomor 23 ya. Itu untuk mengakomodir bagian daripada keumatan itu. Oleh karena itu sesungguhnya bagi umat Islam itu harus disambut dengan gembira oleh seluruh kalangan umat Islam. Karena pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 itu kepada orang beriman kan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi orang beriman dianjurkan untuk iman mengikuti taat kepada Allah ya, kepada taat Rasul, kepada ulil amri minkum. Nah, ini pemerintah sudah menginisiasi yaitu adanya undang-undang terkait zakat. Maka kita harus taati ya. Makanya kalau kita mengeluarkan zakat berarti kita sekaligus 3 ketaatan itu, taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada penguasa. Tadi saya dengar sudah sampai ribuan mahasiswa ya yang sudah. Nah, itu udah lebih daripada 10.000 yang kita beasiswakan. Dan alhamdulillah Basnas Bajis ini menjadi prototip ya, contoh bagi Basnas di seluruh Indonesia. Karena capaiannya ya untuk tahun 2024 ini udah hampir mendekati 300 miliar ya. 300 miliar ini dari ASN ya kurang lebih 54%-an lah, dan 56% dari non ASN. Itu dari setiap tahun atau setiap bulan ya? Setiap hari. Kalau ASN itu setiap dipotong setiap bulan. Ya, yang sudah mengisi formulir ya.
memberikan komitmen dengan Basnas Majlis untuk dipotong. Karena kegunaannya itu jelas, yaitu amanat Allah juga. Betul. Tidak boleh diselewengkan kecuali untuk terkait dengan 8 asnaf surat At-Taubah itu ya. Bahwa itu yang disebut dengan asnaf fakir, miskin, amilin, mu'alaf, yang banyak utang ya, membani utang untuk kebutuhan hidup, bukan untuk memperkaya ya. Kalau ormas-ormas itu Kiai bisa mengajukan nggak, tapi kebutuhan apa yang Nah, ini seperti ormas kan, ormas itu juga bisa membuat yang namanya membentuk UPJ. Makanya bisa sosialisasi. Nah, seperti kegiatan-kegiatan sini, ini Basnas bisa sosialisasi dan mengajukan dana ya terkait sosialisasi atau ada santunan yatim piatu ya, itu bisa, atau kaderisasi dakwah atau kaderisasi dai ya, itu bisa. Ya bisa. Nah, jadi semua organisasi keagamaan atau sosial itu bisa mengajukan, tapi programnya yang bisa bersentuhan dengan 8 asbab itu. Oke. Itu begitu. Baik pemirsa, karena waktunya yang sangat ya. terbatas sekali, sebenarnya kami ingin berbincang lebih banyak lagi karena waktu, tapi yang jelas kepada masyarakat yang menginginkan, terutama ormas-ormas yang berkehendak untuk menjadi UPZ ya, artinya bisa berpartisipasi di dalam Basnas atau Basis, dipersilahkan bisa menghubungi Basnas DKI ataupun di kotanya masing-masing. Demikian para pemirsa, dan terima kasih Kiai atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik. Jadi terima kasih dikasih wasilah untuk memperkenalkan kan. Siapa tahu. Insyaallah. Kita harus terus ya. Fuhab harus kerjasama terus ya dengan Basnas Basis ya. Sehingga kegiatan-kegiatan itu selalu ada nuansa sosialisasi Basnas Basis yang apalagi ini podcast kan didengar. Kenapa? Karena itu supaya berkah, hartanya berkah ya, hartanya punya value ya, dan kita terlepas daripada orang munafik ya, karena kalau orang Islam rajin apapun ibadah tapi nggak mengeluarkan zakat, nah itu kan munafik, jelas surat Al-Maun itu kan. Oke, baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan beliau yang terhormat Dr. Nur Alam Bahtiar M.A. Atas waktunya kami ucapkan dan kami syukuri, alhamdulillah jasa, kalau ahsanul jasa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Sama-sama ya. Oke.